Dua kata yang lagi sering dibicarakan oleh para wibu belakangan ini adalah nenek turbo atau turbo granny. Kelihatan seperti nenek tua biasa, tapi yokai ini memiliki kecepatan luar biasa dan kekuatan supranatural yang mematikan. Dalam dunia dandadan, Turbo Granny bukan cuma jadi sumber ketakutan, tapi juga menghadirkan momen komedi yang absurd yang menjadi perpaduan horor dan humor yang membuat cerita dari anime series dandadan menjadi menarik untuk diikuti. Universe, let's talk about it. Spoiler warning buat kalian yang belum tahu sama sekali tentang anime series yang satu ini. Judulnya adalah Dandadan dan kalian bisa saksikan melalui layanan streaming Netflix atau di kanal YouTube Muse Indonesia. Nenek Turbo atau Turbo Granny merupakan salah satu entitas supranatural yang menakutkan dalam manga dan anime Dandadan karya Yuki Nobutatsu. Sosok ini merupakan hantu legendaris dengan penampilan yang menggabungkan elemen grotesk dan humor yang menjadi ciri khas cerita dari Dandadan. Turbo Granny menjadi salah satu antagonis penting dalam alur cerita awal dari manga ini yang menciptakan momen-momen yang horor dan tentu saja komedi yang unik yang disajikan di dalamnya. Sesuai dengan namanya, Turbo Granny memiliki wujud seperti seorang nenek tua, namun dengan beberapa ciri fisik yang sangat menyeramkan dan tidak manusiawi. Dia memiliki wajah keriput, gigi yang tajam, dan tubuh yang tampak kurus kering. Turbo Granny sering digambarkan mengenakan pakaian khas nenek-nenek tua Jepang, lengkap dengan kimono. Tapi bagian yang paling mencolok adalah kecepatannya yang luar biasa ketika dia bergerak. Dia bisa bergerak dengan kecepatan yang tidak masuk akal, lebih cepat daripada kendaraan bermotor, yang membuatnya disebut sebagai turbo. Selain itu, Turbo Granny juga memiliki ekspresi yang sering berubah dari komedi jadi horor dengan begitu cepat. Giginya yang besar dan tajam seringkali terlihat ketika dia tersenyum lebar dengan cara yang sangat menakutkan, menambah kesan bahwa meskipun dia memiliki penampilan yang mirip nenek-nenek, dia sebenarnya adalah sosok yang sangat berbahaya. Turbo Granny adalah salah satu yokai. Yokai ini dalam budaya Jepang adalah makhluk supranatural yang sangat kuat. Dalam cerita Dandadan, dia dikenal karena kecepatan dan keganasan yang luar biasa. Tidak hanya mampu bergerak dengan cepat, tapi dia juga bisa melakukan serangan yang mematikan dengan cakar dan gigi tajamnya. Turbo Granny juga memiliki kemampuan supernatural untuk mencuri bagian tubuh dan kekuatan manusia. Dan bagian tubuh apa yang dia curi? Titit. Dalam cerita, Turbo Granny menyerang Okarun alias Ken Takakura, salah satu karakter utama, dan mencuri organ pentingnya. Dalam konteks komedi dari manga ataupun anime series ini merujuk kepada alat kelaminnya. Ini menciptakan sebuah situasi komedi sekaligus horor karena Okarun kehilangan sesuatu yang sangat berharga untuk dirinya dan harus berusaha untuk mendapatkan kembali kekuatannya. Turbo Granny menggunakan bagian tubuh manusia yang dia curi untuk menambah kekuatannya sendiri sehingga menjadikannya menjadi semakin menakutkan seiring berjalannya waktu. Dalam Dandadan, Turbo Granny pertama kali diperkenalkan sebagai salah satu ancaman yang harus dihadapi oleh dua karakter utama, yaitu Okarun dan Momo Ayase. Setelah Okarun terkena kutukan Turbo Granny dan kehilangan organ pentingnya itu, dia dan Momo terpaksa berhadapan langsung dengan yokai ini untuk mematahkan kutukannya dan mengembalikan keadaan Okarun seperti semula. Konflik antara mereka dengan Turbo Granny menjadi momen yang paling penting dalam alur cerita awal manga maupun anime seriesnya, yang menggabungkan elemen horor dengan komedi dan aksi supranatural. Pertarungan melawan Turbo Granny tidak hanya menunjukkan kekuatan supranatural dari karakter tersebut, namun juga memunculkan perkembangan karakter kepada Okarun dan Momo karena mereka belajar bekerja sama untuk mengatasi ancaman yang tampaknya mustahil untuk dihadapi. Pada akhirnya, meskipun Turbo Granny merupakan ancaman awal yang besar, dia kemudian menjadi lebih dari sekadar antagonis biasa dalam alur ceritanya. Ada momen-momen di mana dia dipandang dengan simpati atau sebagai sosok komedi yang lebih ringan, menggambarkan sifat dualitas karakter di Dandadan yang seringkali berpindah dari serius jadi konyol dengan begitu cepat. Seiring dengan berkembangnya cerita, Turbo Granny tidak sepenuhnya dihancurkan dan keberadaannya sangat berpengaruh pada beberapa kejadian berikutnya. Meskipun menjadi salah satu musuh besar yang harus dikalahkan oleh Okarun dan Momo, karakter ini memiliki elemen komedi dan ironis yang membuat sosoknya tidak sepenuhnya jahat. Pada beberapa titik, Turbo Granny hampir menjadi karakter yang dibenci, tapi juga sekaligus bisa diingat dengan cara yang lucu. Sebagai roh, Turbo Granny memiliki kekuatan untuk menjelma menjadi tubuh fisik atau menghilang menjadi tubuh spiritual. Ketika berada dalam tubuh spiritual,
awalnya, Turbo Granny menjadi tidak berwujud dan kebal terhadap semua serangan fisik, serta dapat merasuki siapapun yang dihadapinya. Turbo Granny juga bisa memberikan kutukan kepada manusia yang akan membuat mereka dirasuki oleh yokai, yang akan mengakibatkan Turbo Granny mengamuk dan menyerang siapapun di dekatnya. Syarat Turbo Granny untuk memberikan kutukan kepada seseorang adalah jika dia berhasil menangkap korbannya yang berusaha lari dari dirinya karena takut, dan akhirnya menguasai organ reproduksi mereka. Turbo Granny juga dapat menggunakan orang yang dirasuki sebagai perantara untuk berkomunikasi dari jarak jauh dengan orang lain dari tubuh utamanya di dimensi Saku atau di Pocket Dimension, di mana waktu hanya akan terus berjalan maju antara yokai dan orang yang ingin dia ajak bicara. Kutukan tersebut juga menular karena dapat memungkinkan Turbo Granny untuk melukai siapapun yang telah melihat orang yang dirasuki, seperti memberikan mereka serangan jantung, stroke, atau sekedar menyebabkan mereka mengalami mimisan. Satu-satunya cara untuk mematahkan kutukan tersebut adalah jika korban berhasil mendapatkan kembali organ reproduksi mereka atau mengusir Turbo Granny. Kemampuan lainnya, ini mungkin bersifat sangat spoiler karena belum ditayangkan di anime seriesnya. Jadi harap dipertimbangkan untuk meneruskan video yang satu ini ya. Jadi dalam ceritanya, Turbo Granny yang awalnya dikenal sebagai entitas berbahaya, namun setelah terjebak dalam Maneki-Neko, dia memperoleh kemampuan baru yang menarik, yaitu kemampuan untuk memberikan keberuntungan kepada orang lain. Keberuntungan ini dapat melindungi mereka dari situasi berbahaya, meskipun kemampuan ini terjadi secara acak dan tidak dapat dikendalikan sepenuhnya oleh Turbo Granny sendiri. Salah satu contoh, pertama kali kemampuan ini muncul adalah ketika Momo, Okarun, dan Aira berhasil keluar dari perut yokai akrobatik Silky. Dalam situasi berbahaya itu, Momo mampu melarikan diri setelah membakar rambut yokai yang masih melilit lehernya. Keberuntungannya terjadi ketika Rosario yang dibawa Aira secara kebetulan ternyata adalah korek api yang memungkinkannya menyalakan api dan melarikan diri. Kemampuan ini kembali muncul ketika Momo berada dalam bahaya di mata air panas, diserang oleh anggota pria dari keluarga Kito. Namun berkat keberuntungan yang tak terduga, tembok dan patung-patung di sekitar pemandian mulai roboh, menimpa para penyerang dan menyelamatkan Momo. Meski kemampuan ini sangat berguna, Turbo Granny sendiri tidak memiliki kendali atas kemampuan itu. Kemampuan ini bersifat acak atau random, dan dalam beberapa kasus dia sendiri bisa terkena dampaknya. Salah satu contohnya adalah ketika Momo mencoba bunuh diri ketika dikendalikan oleh pikiran bunuh diri Tsuchinoko. Dalam keadaan itu, sepotong kaca tajam yang digunakan oleh Momo secara tidak sengaja mengenai perut Turbo Granny, menunjukkan bahwa keberuntungan tersebut tidak selalu menguntungkan. Yang lebih menarik lagi, kemampuan ini tidak hanya berlaku untuk Momo saja. Turbo Granny mengkonfirmasi bahwa keberuntungannya bisa mempengaruhi siapapun, bahkan musuh. Hal ini terlihat ketika Tsuchinoko yang menyerang Momo dan Turbo Granny disarangnya. Dia mendapatkan manfaat dari keberuntungan tersebut, membuat situasi semakin sulit bagi mereka berdua. Rupanya karakter ini didasarkan pada legenda urban atau urban legend populer di Jepang yang sudah beredar selama bertahun-tahun lamanya. Legenda ini berasal dari daerah pegunungan Rokko di prefektur Hyogo, Jepang, terutama di sepanjang jalan raya di malam hari. Seiring berjalannya waktu, cerita ini mulai mendapatkan perhatian lebih luas dengan klaim adanya penampakan Turbo Granny yang muncul di berbagai tempat di seluruh Jepang. Jadi ada pengalaman seorang pengemudi yang sedang melintasi jalan raya pada malam hari. Tiba-tiba di kaca spion, pengemudi melihat sosok nenek tua yang melaju dengan kecepatan tinggi. Dalam sebagian besar cerita, sang pengemudi hanya bisa melihat sekilas sosok nenek tersebut sebelum dia menghilang dengan begitu cepat. Namun ada versi lain yang lebih berbahaya, di mana Turbo Granny atau yang disebut dengan Turbo Bacan secara sengaja mengikuti pengemudi dan bahkan mengetuk kaca jendela mobil. Ngeri. Dalam kasus ini, tujuan Turbo Bacan ini adalah untuk menyebabkan kecelakaan kepada pengemudi yang tidak waspada. Menurut legenda, Turbo Granny adalah seorang wanita tua yang mengendarai mobil dengan kecepatan luar biasa di jalan-jalan raya pada larut malam. Dia dikatakan muncul entah dari mana dan mulai mengejar pengemudi yang tidak curiga sambil menyalakan lampu depan dan membunyikan klakson dengan agresif. Beberapa versi dari cerita ini menyebutkan bahwa jika dia berhasil mendekati atau menyusulmu, maka dia akan memaksamu keluar dari jalan dan menyebabkanmu kecelakaan. Asal mula dari urban legend Turbo Granny sebenarnya masih belum jelas, namun dipercaya cerita ini awalnya muncul sebagai kisah peringatan untuk mengingatkan bahaya dari mengemudi secara ugal-ugalan dan perilaku agresif di jalan raya. Meskipun bersifat fiksi, urban legend Turbo Granny telah menjadi bagian dari pop culture Jepang dengan berbagai variasi cerita yang diceritakan dari mulut ke mulut serta di forum-forum online. Legenda ini bahkan telah menginspirasi berbagai karya fiksi. Salah satunya adalah Dandadan. Jadi, Turbo Granny tidak hanya menjadi simbol bahaya di jalanan, tapi juga merupakan refleksi dari ketakutan kolektif terhadap resiko mengemudi sembarangan dan agresif, menjadikannya sebagai urban legend yang bertahan lama di Jepang.
sekaligus menjadi pengingat buat The Flash dan Quicksilver. Kalian berdua kini punya saingan. Itu saja pembahasan kita tentang Nenek Turbo yang menjadi salah satu karakter favorit dari serial Dan Dadan. Kalau ada detail tambahan lain yang mungkin kalian ketahui dan tidak kita bahas di video kita kali ini, jangan sungkan tambahkan di kolom komentar di bawah ya Universe. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Terima kasih atas membershipnya. Terima kasih atas sawirianya. Terima kasih atas super thanks-nya. It's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.